Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Dalam video ini, saya Wijaningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jombang, akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 tentang pendidikan berdiferensiasi. Jurnal refleksi ini menggunakan model refleksi 4F yang meliputi fact peristiwa, feeling perasaan, finding pembelajaran, dan futur atau penerapan. Fact atau peristiwa, modul 2.1 dimulai menggunakan tahapan merdeka yang meliputi mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2024, saya mulai masuk ke tahap mulai dari diri. Pada tahap ini, saya menjawab beberapa pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak dalam melayani kemampuan dan kebutuhan belajar murid yang berbeda. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tentang bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Kegiatan dilanjutkan pada eksplorasi konsep. Di sini saya menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Setelah itu, saya berdiskusi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh Ibu Upik Jarwati selaku fasilitator dan didampingi oleh Ibu Ruroh Fatimah selaku pengajar praktik. Pengalaman mengikuti ruang kolaborasi yang melibatkan diskusi kelompok dan pemaparan analisis skenario pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, yaitu TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, memberikan wawasan berharga, yaitu mendapatkan perspektif beragam, antara lain berbagi dan mendengar pengalaman serta pandangan dari rekan-rekan tentang bagaimana skenario pembelajaran diterapkan di berbagai jenjang, membantu memperluas pemahaman saya tentang adaptasi strategi pengajaran yang efektif. Menganalisis kebutuhan berbeda di setiap jenjang, yaitu saya belajar bagaimana kebutuhan dan tantangan pembelajaran berbeda di setiap tingkat pendidikan dan bagaimana pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan murid di setiap jenjang. Mengidentifikasi praktik terbaik, yaitu diskusi tersebut memungkinkan saya untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan strategi efektif yang dapat diterapkan di kelas saya, serta bagaimana menyesuaikan teknik pengajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik murid di berbagai jenjang. Meningkatkan keterampilan kolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan rekan-rekan dalam menganalisis dan mempresentasikan skenario pembelajaran, mengasah keterampilan saya dalam bekerja dalam tim, berbagi ide, dan mendapatkan umpan balik konstruktif, mengadaptasi dan mengembangkan ide, yaitu saya bisa mengadaptasi ide-ide yang dibahas untuk diterapkan dalam konteks pendidikan saya sendiri dan mengembangkan strategi baru yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Hal baik, yaitu saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya memenuhi kebutuhan individual murid, memperoleh strategi yang efektif untuk mengakomodasi perbedaan tersebut di kelas, serta merasa lebih termotivasi untuk menerapkan pendekatan pengajaran yang lebih inklusif dan adaptif. Hambatan yaitu saya menemukan hambatan seperti tantangan dalam menyesuaikan metode pengajaran untuk setiap murid, keterbatasan waktu untuk merancang materi yang sesuai, serta kesulitan dalam mengelola kelas yang memiliki kebutuhan belajar yang sangat beragam. Solusi,
Solusi yang saya lakukan untuk menghadapi hambatan termasuk merancang rencana pelajaran yang fleksibel menggunakan teknologi untuk mempersonalisasi pembelajaran serta berkolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi strategi dan sumber daya efektif. Perasaan atau feelings, saya merasa lebih terinspirasi dan siap untuk mengimplementasikan strategi ini di kelas. Saya juga menyadari pentingnya memahami kebutuhan dan potensi setiap murid. Meskipun tantangan dalam penyesuaian metode pengajaran masih ada, namun saya merasa antusias untuk terus belajar dan beradaptasi demi menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Pelajaran atau finding. Setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya memetik beberapa pelajaran penting antara lain. Pertama, pentingnya memahami keberagaman murid, yaitu setiap murid memiliki tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda. Memahami keberagaman ini adalah langkah pertama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. 2. Strategi diferensiasi yang efektif. Saya belajar berbagai strategi untuk menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu murid, seperti menggunakan kelompok belajar yang fleksibel, menawarkan berbagai pilihan tugas, dan mengintegrasikan teknologi untuk personalisasi. 3. Pentingnya perencanaan yang fleksibel, yaitu diferensiasi membutuhkan perencanaan yang fleksibel dan adaptif, sehingga guru bisa merespons kebutuhan murid yang berubah dari waktu ke waktu. 4. Kolaborasi sebagai kunci keberhasilan, yaitu berkolaborasi dengan rekan guru dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, membantu mengatasi tantangan yang muncul dalam menerapkan diferensiasi. 5. Kesadaran akan tantangan dan solusi praktis, yaitu saya belajar bahwa meskipun diferensiasi menuntut usaha ekstra, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, hambatan tersebut bisa diatasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi semua murid. Futur atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal yang akan saya terapkan adalah pertama, mengenali kebutuhan dan karakteristik murid, yaitu saya akan mulai dengan melakukan asesmen awal untuk memahami tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid di kelas, sehingga saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan kebutuhan yang serupa. 2. Merancang rencana pembelajaran yang fleksibel, yaitu saya akan merancang rencana pelajaran yang memungkinkan fleksibilitas, seperti menyediakan beberapa pilihan tugas dan metode pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan preferensi murid. 3. Mencoba berbagai strategi diferensiasi, yaitu saya akan mulai menerapkan beberapa strategi diferensiasi sederhana, seperti menyediakan bahan ajar yang bervariasi, yaitu audio, visual, kinestetik, dan memberi kebebasan pada murid untuk memilih cara mereka menunjukkan pemahaman. 4. Melibatkan murid dalam proses pembelajaran, yaitu saya akan mengajak murid untuk lebih terlibat dalam proses belajar dengan memberi mereka pilihan dan tanggung jawab dalam menentukan cara mereka belajar dan menyelesaikan tugas. 5. Memonitor dan menyesuaikan, yaitu saya akan memonitor hasil dari pendekatan diferensiasi yang diterapkan, mengumpulkan umpan balik dari murid, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Demikian video saya tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.
Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.